Karna adalah salah satu kesatria dari negeri Hastinapura. Karna terlahir dari ibu yang bernama Dewi Kunti, merupakan putra dari Dewa Surya. Tidak seperti pada umumnya, Karna dilahirkan dari telinga. Dalam bahasa Sanskerta, Karna yang berarti telinga. Kelahiran Karna disembunyikan oleh ibunya Dewi Kunti. Hal tersebut karena Dewi Kunti adalah seorang gadis yang belum bersuami. Kelahiran Karna adalah akibat dari Dewi Kunti yang mencoba-coba membaca mantra yang diberikan oleh Brahmana yang menjadi teman ayah Dewi Kunti. Setelah lahir, Karna dihanyutkan di sungai Ganggang. Kemudian ditemukan oleh seorang kusir bernama Adirata. Setelah itu Karna dirawat Adirata sebagai anaknya. Karena besar sebagai anak kusir sehingga orang-orang menjulukinya sebagai Sutaputra yang artinya anak kusir. Namun nama panggilan yang sering Karna sandang adalah Radeya, yang bermakna anak Rada, istri Adirata. Walaupun hidup di keluarga kusir, Karna berkeinginan menjadi perwira kerajaan. Maka Karna berguru kepada Drona namun ditolak sebab Karna bukan dari kalangan bangsawan, sedangkan murid Drona adalah para bangsawan, Pandawa dan Kurawa. Tak patah arang, Karna belajar dengan Parasurama yang merupakan guru dari Drona. Untuk belajar dengan Parasurama, Karna harus menyamar menjadi Brahmana agar diterima menjadi murid Parasurama. Akhirnya Karna berlatih dengan Parasurama. Waktu berlalu Karna dan Parasurama yang sedang istirahat, dengan posisi Parasurama di atas pangkuan Karna. Tiba-tiba ada serangga yang menggigit Karna sehingga tubuhnya berdarah. Tapi Karna tetap menahan rasa sakit sebab tidak enak membangunkan Parasurama. Setelah bangun Parasurama mengetahui bahwa Karna bukanlah Brahmana, dan Karna ketahuan berbohong. Alhasil Karna dikutuk bahwa nanti dalam peperangan Karna akan lupa semua ilmu yang sudah dipelajari di saat keadaan hidup dan mati. Akhirnya Karna kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan Karna mengendarai kereta kuda. Nasib sial menimpanya lagi. Kereta kudanya menabrak seekor sapi milik Brahmana hingga tewas. Sehingga Karna dikutuk kedua kalinya bahwa Karna dalam perang akan mengalami nasib sial. Kereta kudanya akan terjerembab ke dalam lumpur. Karna mengikuti perlombaan dalam suatu kompetisi memanah yang diadakan Druno untuk menampilkan kehebatan murid-muridnya. Saat itu Arjuna dinobatkan sebagai murid terbaik. Karna kemudian menantang Arjuna untuk bertanding panah. Namun Druno menolak dan menghina Karna yang tidak sepantasnya melawan Arjuna karena beda kasta. Hal itu membuat Karna malu di hadapan semua orang. Hal yang tak terduga, Duryodhana yang ada di sana datang membela Karna dengan mengatakan bahwa kesatria adalah milik semua orang, bukan hanya milik raja-raja. Lalu Duryodhana mengangkat Karna sebagai Raja Angga agar pertandingan bisa berjalan. Akhirnya pertandingan dimulai dengan kesepakatan hingga matahari terbenam. Namun hingga waktunya berakhir belum ada yang menang atau kalah. Akhirnya pertandingan dihentikan dan dibubarkan. Berjalannya waktu,
Kurawa dan Pandawa mengalami perselisihan. Karna berada di pihak Kurawa, sebab karena berteman baik dengan Duryodhana. Akibat perselisihan tersebut terjadilah perang antara Kurawa dan Pandawa. Sebelum terjadi perang, Kunti datang menemui Karna dan memintanya untuk bergabung dengan Pandawa. Kunti menjelaskan bahwa Karna adalah anaknya dan Pandawa adalah adik-adiknya. Karna tetap menolak permintaan Kunti dengan alasan bahwa Kunti telah meninggalkan dan membuangnya dari kecil. Saat Karna dihina pun hanya Duryodhana yang membelanya, bukan Pandawa. Namun Karna dengan rendah hati mengatakan, tak akan membunuh 5 anaknya dan nanti Karna atau Arjuna yang akan mati. Mengetahui hal itu, Indra yang merupakan ayah dari Arjuna mengetahui bahwa Karna akan berhadapan dengan Arjuna, namun Karna memiliki baju dan anting sakti yang tidak akan tembus oleh senjata apapun. Maka karena dermawannya Karna, Indra akan menyamar sebagai Brahmana miskin kemudian meminta pusaka dari Karna. Rencana itu diketahui oleh Dewa Surya, dan diberitahukan kepada Karna melalui mimpi. Namun Karna tidak memperdulikannya, hingga Indra pun menyamar dan meminta pusaka Karna. Karna yang sudah tahu itu adalah Indra, tetap memberikan pusaka yang ia miliki dan sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil. Hal itu sebab Karna pernah bersumpah akan memberikan apa saja yang ia miliki kepada orang yang meminta. Karna tidak mungkin menjilat ludahnya sendiri, karena berlaku seperti kesatria. Karena terharu, Indra memberikan tombak pusaka yang dapat menewaskan musuhnya. Namun pusaka itu hanya dapat digunakan 1 kali. Karna pun berterima kasih dan akan menggunakan senjata itu untuk membunuh Arjuna. Peperangan pun terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Karna bergabung dalam perang di hari ke-11. Hal itu langsung memberikan dorongan kuat kepada pasukan Kurawa dan membuat pasukan Pandawa kewalahan. Pasukan Pandawa yang sudah terdesak mengutus Gatotkaca pada hari ke-14 untuk memimpin pasukan. Alhasil Kurawa kewalahan hingga Duryodhana terluka parah. Duryodhana pun menyuruh Karna untuk menggunakan tombak pusakanya untuk membunuh Gatotkaca. Karena itu permintaan Duryodhana, maka Karna yang tadinya berencana menggunakan tombak untuk membunuh Arjuna, maka Karna gunakan untuk membunuh Gatotkaca. Akhirnya sekali lemparan tombak, Gatotkaca langsung terbaring dan tewas di tempat. Di hari perang ke-17, Karna bertemu dengan Arjuna. Karna yang sudah tidak memiliki senjata pusaka apapun tetap maju menghadapi Arjuna. Saat melawan Arjuna, Karna menaiki kereta kuda, begitupun Arjuna juga menaiki kereta kuda. Arjuna yang memiliki kesempatan terlebih dahulu memanah dan mengenai kereta kuda sehingga kereta kuda Karna terjatuh dan terjerembab ke dalam lumpur. Karna pun membalas Arjuna dengan panahnya dan mengenai kereta kuda Arjuna. Akibatnya kereta Arjuna terlempar jauh ke belakang. Karna kemudian turun dari keretanya untuk mendorong dari kubangan lumpur. Kejadian itu adalah kutukan yang Karna dapat karena telah menabrak sapi Brahmana. Dan setelah itu kutukan dari Parasurama juga hadir. Karna lupa semua strategi perang yang dia pelajari dengan Parasurama.
Melihat Karna yang sedang tidak berdaya, Arjuna menggunakan kesempatan itu untuk memanah Karna. Walaupun Arjuna sebenarnya ragu untuk memanah karena musuhnya sedang lemah, namun Arjuna diyakinkan oleh Kresna. Sehingga panah Arjuna langsung melesat dan mengenai Karna. Sehingga Karna mati terbunuh oleh Arjuna dalam perang sebagai kesatria. Dari kisah Karna kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak sepantasnya seorang ibu membuang anaknya dengan alasan apapun. Lalu kita dapat meniru perjuangan Karna untuk meraih cita-citanya ia kejar dengan sungguh-sungguh. Serta kesetiaannya kepada janji yang sudah ia ucapkan, ia pertanggungjawabkan hingga akhir hidupnya. Serta kita dapat melihat sebenarnya Karna adalah orang baik namun tersakiti sehingga memihak kepada yang tidak baik. Jadi, selalulah jadi penyemangat. Jangan menghina orang lain dan saling membantu ke setiap orang.